menerima kenyataan sebagai bukti keimanan. Jadi kita seringkali mengaku beriman, tetapi iman kita masih belum sempurna. Menurut yang kita pelajari, rukun iman ada 6. Ya, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada utusannya, para nabi, rasul, beriman kepada kitabnya, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada qadha dan qadar, atau ketentuan-ketentuan Allah. Kita seringkali yang lemah di yang ke-6, yaitu beriman kepada qadha dan qadar. Qadha dan qadar itu adalah sistem bagaimana cara Allah menciptakan segala sesuatu, dan sistem itu disertai dengan mekanisme yang baku, berjalan terus, sehingga jatuh pada satu titik waktu tertentu pasti ada kejadian yang kita saksikan, baik yang kita bisa menyaksikan langsung ataupun tidak. Nah, kejadian pada titik waktu tertentu itu namanya qadha. Qadha itu keputusan Allah. Ya. Qadar itu mekanisme, sistem dan mekanisme cara Allah menciptakan segala sesuatu. Qadha adalah keputusan Allah akan terjadinya sesuatu pada satu titik waktu tertentu. Satu titik waktu tertentu itu bisa 1 detik atau bahkan lebih pendek daripada 1 detik. Pokoknya semua yang terjadi adalah qadha-nya Allah atau keputusan Allah bahwa itu harus terjadi. Nah, dengan demikian konsekuensinya, maka pada satu waktu tertentu pasti ada kejadian, dan kejadian itu ada yang berkaitan dengan kita, ada yang tidak. Kejadian yang berkaitan dengan kita, tadi saya menyebut namanya qadha atau keputusan Allah. Karena Allah membuat keputusan itu menimpa kita, maka kita menyebut keputusan yang menimpa kita itu kita sebut nasib. Ya. Jadi kejadian itu bisa berupa peristiwa, bisa berupa keadaan, diciptakan oleh Allah. Ketika Allah menciptakan itu, Allah berarti sudah memutuskan bahwa sesuatu itu terjadi. Karena itu diputuskan oleh Allah, maka setiap kejadian adalah keputusan Allah. Bahwa setiap kejadian adalah keputusan Allah, keputusan itu kita sebut qadha, atau bahasa Indonesianya keputusan. Karena keputusan itu menimpa diri kita, baik menimpa itu berupa sesuatu yang menurut kita baik ataupun yang menurut kita buruk, kita menyebutnya nasib. Ya, contoh yang bisa kelihatan mata, bahwa misalnya sekarang kita berada di tempat ini, di tempat masing-masing, dalam keadaan sehat atau dalam keadaan sakit, maka detik ini apa yang kita rasakan, sehat atau sakit dan sebagainya, itu adalah kejadian yang diputuskan oleh Allah. Nah, keputusan Allah itu namanya qadha. Yang kita rasakan kita menyebutnya nasib. Jadi nasib, alhamdulillah nasib kita baik, sekarang kita sehat. Ya, kita mesti sabar, nasib kita sekarang ini sedang sakit. Ya, begitu pula hal-hal yang tidak langsung menimpa pada badan kita, yang ada di sekitar kita, misalnya harta. Harta itu diberikan oleh Allah kepada kita, dan itu tidak inherent, tidak nempel pada diri kita, tapi kita membutuhkannya. Ya. Ketika harta itu banyak, kita menyebut kita kaya. Ketika harta itu terbatas atau bahkan kurang, kita menyebutnya pas-pasan atau kita menyebut miskin. Bahwa detik ini Allah memutuskan kita kaya, maka kayanya kita pada detik ini adalah qadha-nya Allah, keputusan Allah. Dan bahwa kaya itu menimpa kita, ada pada kita, kita menyebutnya nasib.
Ya, jadi qadha istilah qadha itu dilihat dari yang membuat keputusan, nasib dilihat dari orang yang memperoleh keputusan itu. Nah, kalau mau lebih gampang, kalau kita misalnya bekerja di suatu perusahaan, kemudian direksi mempelajari penghasilannya dan kondisi keuangan. Kalau ternyata perusahaan itu mendapatkan penghasilan yang bagus, mempunyai sisa yang banyak, kemudian direksi dan pemilik saham memutuskan kita bagi sebagian dari keuntungan itu kepada karyawan sebagai bonus. Nah, bonus itu dilihat dari sisi direksi dan pemilik saham, namanya keputusan. Kita, kalau menjadi karyawannya, kita akan mendapatkan bonus tadi. Bonus itu bagi kita namanya nasib. Nasib, kita dapat bonus. Tapi seringkali kita menyebut nasib kalau nasibnya itu kurang bagus. Sehingga kalau kita mengatakan ya karena ekonominya buruk ya nasib kita lah, kita nggak dapat bonus. Ya. Jadi kalau kita sebagai karyawan, bonus atau tidak ada bonus itu dilihat dari sisi kita namanya nasib, dilihat dari sisi direksi dan pemilik saham itu namanya keputusan. Keadaan kita sekarang, kita sehat atau sakit, kaya atau miskin, dilihat dari sisi Allah yang menciptakan, itu namanya qadha, keputusan. Karena sehat atau sakit itu kita yang merasakan, maka kita menyebut itu sebagai nasib. Nah, kejadian ini tidak bisa diubah. Kejadian ini seringkali kita menyebut ketentuan. Kalau kita menyebut ketentuan seringkali rancu, ya. Karena ketentuan yang dalam hal keimanan ini ada dua sisi, ada dua faktor. Ya. Ketentuan itu bisa merujuk kepada mekanismenya. Mekanismenya misalnya, karena kita sehari-hari kurang tidur dan makan tidak teratur, lalu kita jatuh sakit. Nah, kita sakitnya sekarang itu karena ada proses yang terjadi sebelumnya. Nah, proses itu baku, ya. Proses itu baku sehingga kita bisa mempelajari proses tadi. Kalau proses itu berkaitan dengan kesehatan, orang yang mempelajari tentang proses tadi dan mempelajari bagaimana cara mengobatinya, orang yang ahli itu disebut dokter. Kenapa orang bisa jadi dokter? Karena proses kejadiannya itu, mekanismenya dan sistemnya itu baku. Dari dulu ya begitu. Kalau peredaran darah kita itu lancar, di samping yang lain-lain itu juga baik, maka kita sehat. Tapi kalau peredaran darah itu tidak lancar, maka kita menyebutnya sakit. Tapi pembuluh darah menyempit atau tetap lebar, itu ada mekanismenya yang ada. Misalnya, kalau pembuluh darah itu dihambat oleh kolesterol, oleh lemak, atau oleh gerak-gerak garam, nah, maka ya terjadilah hambatan. Jadi, bahwa prosesnya itu bagian dari takdirnya Allah, ketentuan Allah, ketentuan dari sisi mekanismenya. Kemudian bahwa seseorang saat ini sakit, ya, sehingga misalnya diperlukan pelebaran pembuluh darah. Nah, keadaan sakitnya itu adalah ketentuan Allah, keputusan Allah. Nah, keputusan ini juga kita seringkali menyebut ketentuan. Jadi, kalau kita menyebut ketentuan, itu berarti dua, takdir dan qadha. Kita seringkali menyingkat, udah namanya ketentuan. Nah, ketentuan itu
kalau kita lihat mekanisme yang ada dan juga keadaan yang ada sekarang ini, itu kalau kita menyebut ketentuan, maka ketentuan yang kita rasakan itu kita menyebutnya kenyataan. Ya, kita menyebutnya kenyataan. Jadi kalau kita menyebut menerima kenyataan, itu berarti menerima keputusan Allah yang berkaitan dengan kita. Baik berkaitannya itu langsung, seperti sehat atau tidak sehatnya badan kita, atau yang di luar badan kita tetapi berkaitan dengan kita, seperti yang saya sebut kaya dan miskin tadi. Ya. Karena kenyataan itu diciptakan dan diputuskan oleh Allah, maka kita sebagai orang yang beriman harus menerima keadaan itu. Nah, kalau kita bisa menerima dengan lapang dada, maka kita disebut orang yang beriman. Tapi kalau kita tidak bisa menerima dengan rela, kita akan banyak keluh kesah. Kenapa sih aku sakit? Aduh, badanku sakit semuanya. Aduh, aku tidak punya duit untuk bayar ini, tidak punya duit untuk bayar itu, dan sebagainya. Nah, kalau orang itu berkeluh kesah, berarti dia tidak mau menerima kenyataan itu. Nah, tapi tolong tidak disalahpahami bahwa kalau kita menyebut menerima kenyataan itu bukan berarti lalu terus kalau kita miskin ya udahlah, memang ini ketentuan Allah, aku terima saja. Terus tidak berbuat sesuatu. Salah, karena ketentuan tadi kan ada mekanisme tadi. Jadi kalau misalnya saya kasih contoh yang konkret, yang bisa dilihat, yang bisa dihitung, yaitu materi, matre, duit, gitu ya. Misalnya anggaplah duit itu bisa dihitung. Jadi kalau misalnya kenyataan menunjukkan bahwa saya saat ini tidak punya duit yang cukup untuk membeli makanan, sehingga perut saya lapar. Itu keputusan Allah. Nah, ketika Allah membuat keputusan bahwa saya tidak punya duit, pasti ada rangkaian-rangkaian sebelumnya. Rangkaian-rangkaian sebelumnya apa? Ya misalnya, saya malas. Karena saya malas, saya tidak mempunyai penghasilan yang cukup. Bisa juga bukan karena malas, tapi karena situasi ekonomi yang memburuk, sehingga perusahaan tidak mempunyai penghasilan yang cukup. Ada kalanya saya dipecat atau gaji untuk saya dikurangi, sehingga saya mengalami kemiskinan. Nah, kita menerima kenyataan ini, bukan lalu terus kita diam. Kita runut apa yang menyebabkan kemiskinan saya ini. Kita pelajari takdirnya Allah, ya, mekanismenya Allah, kok saya sekarang ini miskin, kenapa? Terus kita perbaiki nasib saya, ya, kalau itu kasusnya pada saya perbaiki nasib saya dengan melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan proses bakunya Allah. Ya. Proses bakunya Allah itu misalnya Allah memberi rezeki, kalau secara umum Allah memberi kita rezeki satu dengan cara membudidaya sumber alam, ya. Membudidaya sumber alam, misalnya ternak ayam, menanam padi. Ya. Padi itu kan sumber daya alam, kita kelola, menanam. Itu salah satu cara Allah memberi kita rezeki. Cara lain dengan menolong orang lain. Ya. Menolong orang lain. Kalau kita menolong orang lain, maka orang lain itu akan berterima kasih kepada kita. Karena berterima kasih, maka orang lain itu akan memberi kompensasi dari apa yang kita lakukan. Bahasa sehari-harinya kita bilang dagang. Ya. Bahasa sehari-harinya kita bilang dagang. Tapi kalau orang beriman, itu bukan dagang. Karena dagang itu tidak ada pahalanya. Ya, karena saya berbuat sesuatu, maka saya layak untuk menerima sesuatu. Itu mekanisme alam. Ya, alam itu termasuk kegiatan manusia. Ya. Orang Islam itu ketika memberi barang
atau memberi jasa kepada orang lain, itu kita niati menolong. Kalau kita menolong dengan cara memberi apapun, ya, bisa berupa jasa, bisa berupa barang, kemudian orang yang kita beri memberi kita sebagai imbalan. Nah, transaksinya kita sebut dalam kehidupan sehari-hari sebagai dagang. Tapi orang Islam melakukan itu dengan niat menolong orang lain karena kita diperintah oleh Allah. Ya, kita menolong orang lain karena Allah memerintahkan kita untuk tolong menolong. Dengan begitu, ketika kita berdagang atau kita berbuat sesuatu untuk dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa sehari-harinya menjual jasa, kita itu melakukan itu karena melaksanakan perintah Allah, maka selayaknya Allah memberi kita pahala. Ya, jadi kalau kita bekerja dengan niat menolong orang lain karena aku diperintah oleh Allah, maka bekerja kita itu bagian dari ibadah. Nah, sebelum kita melakukan tindakan, kita mesti menerima dulu kenyataan. Kita terima kenyataan ini, itu kita pakai sebagai starting point, titik awal. Aku sekarang keadaanku miskin. Karena apa? Kita pelajari karena ini. Oke, kita terima. Aku bisa miskin kan karena saya malas. Misalnya begitu ya. Ini salah satu misal ya. Karena miskin tidak selalu karena malas ya. Jadi misalnya karena malas. Saya terima. Saya miskin karena malas. Saya akan memulai mengubah keadaan saya mulai dari titik ini. Saya tidak lagi malas. Saya akan melakukan kegiatan-kegiatan untuk menolong orang lain. Nah, nanti setelah kita rajin menolong orang lain akan memberi kepada kita, karena kita menerima pemberian dari orang lain berupa materi, maka kita menjadi kaya. Nah, terus, apakah artinya nasib bisa diubah? Nasib, kalau kita menyebutnya sebagai keputusan Allah saat ini, detik ini tidak bisa diubah. Bahwa saya sekarang miskin, itu keputusan Allah, nggak bisa diubah. Oh, tapi setelah bekerja keras kan misalnya bulan depan menjadi kaya. Bulan depan itu Allah membuat keputusan yang lain. Allah membuat keputusan yang lain, jadi keputusan detik ini beda dengan keputusan bulan yang akan datang. Jadi keputusannya di detik tertentu itu tidak bisa diubah. Tapi bahwa keadaan kita sekarang miskin, bulan depan menjadi kaya, itu bukan berarti ketentuannya yang berubah. Tapi karena kita berbuat sesuatu mengikuti mekanisme yang diciptakan oleh Allah, kemudian keadaan kita berubah. Nah, jadi kalau kita ringkas bahwa ketentuan Allah itu tidak bisa diubah, karena ketentuan Allah itu baku, ya, baku. Allah menyebutnya kalau dalam Al-Quran, falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Kamu tidak akan bisa mengubah sunnahnya Allah. Sunnahnya Allah itu artinya kebiasaan yang dilakukan oleh Allah. Kamu tidak bisa mengubah dengan cara ditukar, ya, ditukar mekanismenya Allah dengan mekanisme lain. Dan tidak bisa mengubah keputusan Allah. Jadi kalau dibilang sunnatullah itu mencakup dua-duanya, takdir dan qadha. Nah, jadi kalau kita mengatakan kita mesti menerima kenyataan yang kita hadapi, itu artinya kita ridho bahwa kenyataan yang terjadi ini itu ada andil kita. Dan kalau kita ingin mengubah keadaan kita sekarang menjadi lebih baik di masa yang akan datang, kita mesti mau melakukan mekanisme, kegiatan-kegiatan yang bisa mengubah keadaan di titik tertentu, waktu tertentu. Nah, jadi dengan demikian, menerima kenyataan adalah bukti keimanan.
Jadi kenyataan apapun yang sedang terjadi pada kita, apakah kita menganggapnya baik atau buruk, telah ditentukan oleh Allah, yang tidak lepas dari kehendak dan kekuasaannya. Ini berarti bahwa tidak ada suatu peristiwa atau keadaan yang terjadi dengan sendirinya. Tidak ada. Peristiwa dan keadaan tidak mungkin terjadi dengan sendirinya secara kebetulan. Karena semuanya itu terjadi karena mekanisme yang ditentukan oleh Allah dan karena keputusan yang diambil oleh Allah. Dengan demikian, kenyataan yang sedang kita alami ini bukan terjadi secara kebetulan, tetapi terjadi karena memang direncanakan dan diputuskan oleh Allah. Meyakini ketentuan semacam ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang mengaku beriman. Orang yang mengaku beriman, kita menyebutnya orang beriman atau mukmin. Kalau kita mengaku beriman, kita mengaku sebagai orang mukmin, harus menerima kenyataan semacam itu. Ada cerita yang agak panjang. Suatu saat Rasulullah SAW itu kedatangan tamu. Rasulullah sedang berada di masjid bersama dengan beberapa sahabat. Kemudian ada tamu datang. Umar bin Khattab bercerita bahwa setelah tamu itu keluar, Umar bercerita kepada orang lain bahwa dia kagum, heran. Kok ada orang datang pakaiannya putih-putih, tidak ada bekas debu, tidak ada bekas lusuh, semuanya serba rapih dan bersih. Ini orang apa? Pakaiannya putih-putih. Kemudian datang kepada Nabi. Begitu datang, setelah memberi salam, duduk berhadapan dengan Nabi. Begitu dekatnya duduk, sampai lutut tamu itu dan lututnya Nabi Muhammad itu bertemu. Dekat sekali. Kemudian tamu ini bertanya. Bertanyanya secara umum. Dia tanya, Islam itu apa? Iman itu apa? Ihsan itu apa? Ya, saya ingin meringkas pada poin ini, tapi pertanyaan itu ada mengenai Islam, mengenai iman, dan mengenai ihsan. Nah, ketika orang ini bertanya tentang Islam, Rasulullah jawab, Islam itu ya kamu baca syahadat, sholat, haji, puasa, dan sebagainya. Ya, ada 5 yang kita kemudian menyebutnya rukun Islam yang 5. Ya. Terus setelah dijawab, orang itu bilang, betul kamu. Wah, Umar ini tersinggung. Ini tamu bertanya kepada Nabi, setelah Nabi menjawab, kok dia bilang betul. Ini bertanya atau ngetes? Tanya lagi, iman itu apa? Terus Nabi menjawab, iman itu kamu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para utusannya, beriman kepada hari akhir, hari kiamat, dan kamu beriman kepada ketentuan Allah. Ya. Ketentuan di sini disebutnya qadar atau takdir. Baik ketentuan itu yang berupa kebaikan atau berupa keburukan. Jadi apapun yang diciptakan, yang ditentukan oleh Allah, apakah kamu menganggap baik atau buruk, itu datangnya dari Allah. Nah, poin yang ke-6 ini, inilah yang kita pelajari pagi ini. Nah, ketentuan Allah itu kadang-kadang kita menyebut baik dan kadang-kadang kita menyebut buruk. Kita menyebut baik atau buruk itu subjektif. Subjektif. Tergantung kita. Kalau
keadaan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita menyebutnya baik. Tapi kalau kejadian itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita menyebutnya buruk. Nah, itu nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, kemudian setelah selesai bertanya dan dijawab oleh Nabi, tamu itu pulang, pergi. Setelah pergi, Nabi bertanya kepada Umar, Umar, kamu tahu siapa itu? Nggak tahu. Yang tahu Allah dan Rasulnya. Terus Nabi bilang, itu Jibril. Malaikat Jibril datang kepada kalian untuk mengajari kalian tentang agama. Jadi sebenarnya malaikat Jibril itu ingin mengajari para sahabat dengan cara bertanya kepada Nabi supaya Nabi memberi penjelasan. Penjelasan itu menjadi pelajaran bagi para sahabat. Kemudian setelah dibilang seperti itu, dia ingin tahu. Ternyata sudah nggak ada. Tidak ada jejaknya dia perginya kemana. Nah, ini berarti mereka itu adalah orang-orang yang terpilih, diberi kesempatan oleh Allah melihat malaikat Jibril, tapi saat melihat tidak tahu bahwa itu Jibril. Ya. Tapi tentu malaikat Jibril itu bisa menampakkan diri sebagai manusia yang laki-laki, wajah tampan dan sebagainya. Ya. Itu penampakan mungkin mirip-mirip dengan malaikat Jibril ketika menampakkan diri menemui Ibu Maryam, ibunya Nabi Isa. Nah, kita lanjutkan mengenai kenyataan ini. Terhadap kenyataan yang terjadi, baik berupa peristiwa atau keadaan, kita suka memberi penilaian, baik atau buruk. Penilaian kita itu tidak bisa dipegang sebagai pedoman. Kita mengatakan baik, kita mengatakan buruk, nggak bisa pakai pedoman. Karena satu peristiwa yang sama. Kalau kita tanya kepada 10 orang, mungkin masing-masing memberi nilai yang beda. Tapi secara garis besar, mungkin ada yang mengatakan, oh baik, tapi ada yang mengatakan buruk. Ya? Jadi penilaian kita itu tidak bisa dipakai pegangan sebagai pedoman, karena kita cenderung menilai sesuatu itu sebagai baik atau buruk dengan ukuran selera. Padahal selera kita itu selalu berubah-ubah atau berbeda-beda sesuai dengan situasi yang ada di sekitar kita. Karena itu bisa jadi kita menganggap sesuatu peristiwa sebagai bagus, padahal sebenarnya buruk. Dan sebaliknya, kadang-kadang kita menganggap suatu kejadian, suatu peristiwa itu buruk, padahal itu baik. Nah, makanya kita coba pahami firman Allah, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kalian diwajibkan untuk berperang. Perang itu tidak kalian sukai. Tapi barangkali kamu tidak menyukai sesuatu padahal itu baik. Dan barangkali kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk. Allah yang tahu, kalian tidak tahu. Nah, coba Allah mengatakan, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kalian tidak tahu. Ya karena apa? Kita itu, pengetahuan kita kan terbatas. Dan kita itu lebih mengenal diri kita, tapi kita kurang mengenal orang lain. Kita lebih mengerti mengenai keadaan sekarang, tapi kita tidak tahu masa yang akan datang. Jadi, ketidaktahuan kita itu banyak. Karena ketidaktahuan kita banyak, maka kita mengatakan baik atau buruk sangat relatif dan belum tentu benar. Ya. Perang secara umum itu orang tidak suka. Karena apa? Kalau kita pergi perang, itu berarti kemungkinannya saya mati. Atau kemungkinannya saya terluka, menjadi saya cacat. Dan semua orang tidak suka itu. Tapi menurut Allah, perang ini baik. Coba,
karena Allah memerintahkan kamu harus perang. Karena kamu akan diserbu oleh pasukan dari Makkah. Mereka menyerbu, kalau kalian tidak perang, kalian akan hancur. Kalian dibunuh, rumah-rumah kalian akan dibakar, dan sebagainya. Maka, peranglah. Memang ada korban, tetapi korban itu sedikit orang yang meninggal. Tapi hasilnya, orang tidak berani lagi menyerbu atau paling tidak gentar. Jadi hadapi musuh itu. Dan yang terjadi, musuh itu membawa pasukan sekitar 1.000, sedangkan Nabi Muhammad mengerahkan orang laki-laki yang masih kuat saat itu hanya sekitar 300 sekian orang. Itu pun perlengkapan perangnya, pedangnya, panah, anak panahnya, dan sebagainya, itu terbatas. Kudanya pun hanya ada 2, gitu. Tapi hadapi, dan ternyata jumlah korban dari pihak musuh jauh lebih banyak dibanding korban ya dari orang-orang muslimin, orang-orang Madinah. Dengan begitu mereka mempunyai kepercayaan diri. Kita meskipun sedikit ternyata bisa menang. Itu kan menjadi pede ya, bisa percaya diri, sehingga orang musuh itu menjadi gentar kalau mau memerangi lagi. Dan memang nyatanya 1 tahun kemudian mereka menyerbu lagi dengan mengerahkan pasukan yang jauh lebih banyak. Tapi pasukan Madinah juga lebih banyak lagi. Tapi tahun demi tahun, ya, penyerbuan mereka yang terakhir itu 5 tahun setelah hijrah, ternyata mereka tidak sanggup membunuh musuh ini. Karena apa? Karena Allah lah yang campur tangan, sehingga mereka memutuskan untuk pulang, tidak jadi perang. Tapi mereka menjadi gentar, meskipun mereka sudah mengerahkan 10.000 pasukan. Sedangkan di Madinah itu paling hanya sekitar 1.000 orang. Tapi percaya diri menjadi tumbuh, dan karena tumbuh maka orang tidak berani sembarangan menyerbu. Karena orang musuh-musuh itu tidak berani sembarangan menyerbu, maka orang Madinah menjadi tenang hidupnya. Dan dalam jangka panjang, karena kemenangan mereka, kita bisa menikmati Islam sampai sekarang. Kalau dulu para sahabat itu tidak mau perang dan hancur mereka, maka punahlah Islam, dan kita tidak menjadi orang yang beriman karena kita tidak mendapatkan pelajaran itu. Jadi Allah tahu bahwa perang ini baik. Di masa yang akan datang, Islam itu akan berkembang dengan baik. Orang-orang tidak tahu masa depan. Maka kalau Allah mengatakan, Allah tahu, tapi kalian tidak tahu, itu benar adanya. Nah, padahal ketika Allah itu menciptakan kejadian apapun, Allah itu bermaksud baik. Jadi kita disuruh perang, maksudnya baik. Dan sebagainya yang kita bisa uraikan lebih lanjut. Cuma kita kadang menganggap baik atau buruk sesuai dengan selera. Jadi apapun yang terjadi pasti baik adanya. Dan kita mesti berusaha memahami kebaikan apa yang terkandung pada kejadian itu. Apapun. Ya, misalnya, ketika kita mengalami kegagalan dalam berbisnis, itu kejadian. Kita menganggap buruk. Karena kita menganggap buruk, kita bilangnya gagal. Padahal kita dari sudut pandang yang berbeda, kelihatannya gagal, tapi baik. Karena apa? Kita tahu bahwa cara berdagang dengan seperti ini itu tidak bisa menghasilkan keuntungan. Jadi caraku berbisnis ini metodenya kurang pas. Karena kita menganggap bahwa ini adalah pemberitahuan atau pembuktian bahwa cara yang aku lakukan tidak pas, maka kita mencoba mempelajari cara yang berbeda, terus kita mencoba lagi. Kemudian
ternyata berhasil. Jadi ketika kita berbisnis, kemudian kita tidak mendapatkan keuntungan tapi malah rugi, itu baik karena apa? Kita bisa membuktikan bahwa cara ini tidak berhasil, tidak bisa mencapai tujuan. Terus artinya apa? Allah menyuruh kita untuk mencari cara yang lain, cara yang berbeda. Nanti kalau kita berhasil, kita menyebutnya sukses. Jadi kita, dari selera kita menyebut, aku berbisnis gagal sampai 10 kali. Baru yang berikutnya saya sukses. Loh, yang 10 kali yang kamu anggap gagal itu kan kamu anggap sebagai pelajaran. Kita tidak akan bisa maju kalau tidak mempelajari yang gagal-gagal tadi. Jadi kegagalan itu penting. Ya. Misalnya lagi, ketika orang-orang yang tidak berilmu dan tidak memiliki kompetensi menduduki jabatan, apakah jabatan komisaris perusahaan, jabatan parlemen di DPR atau DPRD, atau jabatan menjadi menteri, atau bahkan presiden. Ya. Kalau ada orang yang ilmunya tidak cukup menduduki posisi-posisi itu, ya tentu akan banyak perilaku-perilaku atau keputusan-keputusan yang diambil itu yang menyebabkan kesengsaraan. Nah, apa saja ya, misalnya ngambil keputusan dalam hal ekonomi. Nah, kalau dia tidak menguasai ekonomi, maka dia melakukan langkah-langkah yang kurang pas. Ya. Nah, kalau kita itu mendapatkan atau memperoleh orang-orang yang tidak berkompeten menduduki posisi itu, kemudian kita secara lahiriah menganggap gagal. Nah, kita itu bisa mempelajari kesalahan apa yang telah kita lakukan sehingga kita tidak bisa memperoleh pimpinan-pimpinan yang baik. Misalnya saat ini orang yang tidak berilmu, tidak punya kompetensi, tetapi dia terkenal. Apakah terkenalnya itu sebagai aktor film? Apakah dia terkenalnya sebagai penyanyi yang tidak pernah mempelajari tentang tata negara, tidak pernah mempelajari tentang bagaimana mengatur kehidupan ekonomi dan sebagainya? Ya, keputusannya bisa menyimpang. Nah, kalau itu kemudian menyimpang, itu berarti salah siapa? Ya salah kita. Kenapa? Kenapa kita membuat mekanisme pemilihan pemimpin dengan cara siapa yang populer? Dengan kita voting, memberikan pilihan dengan menusuk pilihan kita di TPS, itu kan dasarnya aku kenal nggak sama itu. Padahal kenal itu, kenal orangnya. Ya, ada bahkan yang tidak kampanye, tapi menang. Karena apa? Dia terkenal. Ya terkenal karena cengengesan, disukai kecengengesannya. Jadi anggota DPR. Nah, dia jadi anggota DPR tidak pernah mempelajari tentang tata negara, tidak pernah mempelajari tentang hukum. Akhirnya undang-undang yang kita miliki itu banyak bolongnya. Nah, karena orang-orang yang duduk di DPR misalnya banyak yang tidak berilmu, akhirnya apa? Mereka hanya menjadi pion, hanya menjadi suruhan. Udah kamu pilih ini aja, udah kamu setujuin aja ini, dan sebagainya. Nah, terus mereka mengambil keputusan tanpa ilmu. Jadi, kalau kemudian kita itu terpuruk misalnya, karena keadaan pemerintahan yang semacam itu adalah nasihat dari Allah. Ya, nasihat kamu harus memperbaiki sistem ketatanegaraanmu. Ya, kalau kamu menggunakan sistem ini, maka akibatnya kamu akan mempunyai pemimpin-pemimpin yang tidak kompeten. Nah, itu cuma mengubah itu tidak gampang. Ya. Jadi
Berarti kalau misalnya kita gagal berbisnis, itu artinya Allah menunjukkan bahwa cara itu salah. Terus kegagalan itu adalah nasihat dari Allah, jangan dengan cara itu. Ya, cuma sayangnya kita seringkali mengetahuinya itu belakangan, sehingga kita seringkali terlambat. Nah, tapi itu kan baik. Maka kita bisa memahami firman Allah. Kita disuruh berdoa seperti ini. Qulillahumma malikal mulk. Katakan, wahai Allah, Engkau adalah raja di raja. Kita disuruh memulai dengan wahai Allah, memanggil, berdoa. Tu'til mulka man tasya. Engkau memang memberikan kekuasaan kepada orang yang Engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Dan Engkau mencabut kekuasaan dari orang yang Engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya. Dan Engkau membuat seseorang mulia yang Engkau kehendaki. Wa tudhillu man tasya. Dan Engkau membuat seseorang hina karena Engkau kehendaki. Jadi apapun, siapa yang menjadi presiden, siapa yang menjadi menteri, siapa yang jadi anggota DPR, itu tidak lepas dari ketentuan Allah, ketentuan yang sesuai dengan mekanismenya tadi. Karena kita memilih mekanisme pemilihan yang berdasarkan keterkenalan, akhirnya jadinya seperti ini. Jadi bagus apa jelek? Bagus, itu pelajaran. Maka biyadikal khair, hanya di tanganmu lah semua kebaikan. Jadi ketika kita itu mengalami kejadian yang menurut kita baik, itu ya baik. Dan yang kita menurut selera kita itu jelek, itu sebenarnya baik. Ya. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sungguh Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Ya. Dengan pemahaman bahwa semua itu sudah diciptakan oleh Allah. Dan keputusan Allah itu sebenarnya sudah termaktub di Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz itu ibaratnya suatu buku besar yang isinya itu keputusan-keputusan Allah yang kemudian dilaksanakan sehari-hari dalam kehidupan ini. Nah, karena buku besar ini itu tidak boleh dibaca oleh orang yang tidak diberi otoritas, dan orang yang ingin mencuri informasi juga tidak boleh. Jadi kalau misalnya setan ingin tahu apa itu yang tertera di situ, sehingga dia bisa mempelajari nasib apa bagi seseorang, itu ada di situ, nggak bisa. Maka buku besar ini disebut Lauh Mahfuz. Lauh itu alat tulis, Mahfuz itu yang terjaga. Terjaga karena tidak ada pihak-pihak yang tidak punya wewenang, tidak diberi wewenang oleh Allah bisa mengetahui itu. Tentu yang paling tahu Allah, karena yang menyiapkan ini semuanya Allah. Ya. Di Quran disebut Lauh Mahfuz, di ayat yang lain disebut Kitabim Maknun. Ya. Kitab itu buku, buku itu alat tulis. Lauh itu juga alat tulis. Mahfuz artinya terjaga. Maktub artinya terjaga. Artinya buku besar. Nah, di buku besar itu ada buku kecil-kecil yang misalnya buku tentang si A, buku tentang si B. Si A ini akan lahir tahun sekian dalam keadaan demikian, pintar atau tidak, beriman atau tidak, dan sebagainya. Itu sudah ada di situ. Jadi, buku besar yang di dalamnya itu ada buku yang lebih kecil. Yang lebih kecil itu mengandung buku-buku lagi yang lebih kecil-kecil lagi. Ya, kalau kita ibaratkan, kita punya komputer, terus ada file secara menyeluruh, kemudian kita bikin file yang kecil-kecil, file baru, di dalamnya ada dokumen-dokumen yang kita masukkan, semacam itu. Ya. Jadi karena semua yang terjadi di alam raya ini sudah diputuskan oleh Allah, sudah tercantum di Lauh Mahfuz, maka ketika kita berhasil melakukan sesuatu, artinya
kita melakukan bisnis kemudian jadi kaya. Kita belajar kemudian kita menjadi pintar dan sebagainya. Kita tidak perlu berbangga-bangga, karena itu kan sudah ditentukan oleh Allah. Kita seringkali berbangga kan karena kita menganggap bahwa itu prestasiku, itu adalah hasil karyaku. Diakui sebagai aku yang menciptakan itu. Padahal kan Allah yang menentukan. Jadi nggak perlu kita berbangga-bangga. Dan kalau misalnya yang terjadi itu tidak sesuai dengan selera, jangan putus asa. Jangan putus asa. Memang skenarionya begitu. Jadi kalau kita mau melihat skenario yang endingnya, yang bagian akhirnya itu bagus, kita baca surat Yusuf. Seseorang yang namanya Yusuf itu bagaimana masa kecilnya, bagaimana masa remajanya, dan bagaimana akhirnya. Ternyata Allah ingin mengutus seorang nabi di suatu daerah yang orang-orang di situ tidak ada yang kompeten untuk menjadi nabi. Di Mesir ada yang berkompeten, karena nabi itu kan harus punya keyakinan dan keterampilan tertentu. Orang setempat nggak ada, maka dikirimlah seorang bayi, seorang bocah dari daerah Palestina sana, cucunya Nabi Ibrahim, anaknya Nabi Yakub, supaya sampai ke Mesir. Tapi sampainya di Mesir di waktu dia masih kecil. Karena kalau dia tidak mulai dari kecil, dia tidak ngerti budaya setempat. Dikirim ke sana. Tapi liku-likunya supaya dikirim ke sana, itu kan menyengsarakan. Tapi itu skenario. Jadi kalau kita sedang mengalami kesulitan saat ini, jangan buru-buru kita itu putus asa. Ini bagian dari skenario yang endingnya insya Allah nanti akan baik. Allah memperingatkan kita, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Tidak ada suatu apapun yang menimpa di bumi ini atau menimpa kalian kecuali sudah termaktub, sudah tercatat di Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakan. Jadi sebelum kita tercipta sudah ada catatannya di situ. Inna dzalika 'alallahi yasir. Hal itu tuh gampang bagi Allah. Nah, kalau kita sudah mendapatkan informasi itu, likaila ta'sau 'ala ma fatakum, supaya kalian itu jangan putus asa atas sesuatu yang kalian itu merasa gagal, merasa tidak berhasil memperolehnya. Wala tafrahu bima atakum, dan kalian tidak perlu berbangga-bangga atas apa yang kalian peroleh. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi kalau orang mengaku bahwa kamu bisa sukses begini, siapa dulu dong pakai ini. Itu dia mengaku bahwa dialah yang menentukan itu. Ketentuan itu semuanya dari Allah. Kita hanya menjadi pelaku saja. Kalau kita mengakui bahwa itu hasilku, hasil karyaku, atau bahasa seharinya, itu prestasiku, itu berarti sombong. Itu Allah yang bikin, kok dianggap prestasinya. Nah, karena semua kejadian sudah direncanakan oleh Allah jauh sebelumnya, dan Nabi Adam mengetahui hal ini. Nah, Rasulullah itu pernah bercerita tentang Nabi Adam dan Nabi Musa pernah ketemu. Nah, ini kita tidak tahu ini bagaimana cara ketemunya. Tapi kan kita pernah mendengar cerita bahwa waktu Nabi Muhammad SAW itu Mi'raj ke langit 7, kan di masing-masing langit Nabi Muhammad itu bertemu dengan berbagai nabi. Bertemu dengan Nabi Musa dan Nabi Harun, bertemu dengan Nabi Ibrahim. Terus bahkan ketika sholat di di Baitul Maqdis itu para malaikat dan para nabi yang terdahulu ikut sholat di situ. Berarti mereka mungkin rohnya hadir di situ, ya, tapi Nabi Muhammad bisa mengenali. Jadi bisa saja nabi yang terdahulu yang periodenya beda seperti Nabi Adam dan Nabi Musa, periodenya beda,
tapi bisa bertemu. Nah, cara bertemunya kita tidak tahu, paling tidak kita mengetahui contohnya waktu Mi'raj. Ya. Pernah suatu saat Nabi Musa itu menyalahkan Nabi Adam. Menyalahkan, ini kan kayak kurang ajar nih, anak bocah datang belakangan menyalahkan kakeknya. Ya, Rasulullah bercerita, ihtajja Adam wa Musa. Adam dan Musa itu berdebat. Faqala lahu Musa, anta Adam alladhi akhrajatka khati'atuka minal jannah. Hai Adam, engkau ini orang yang karena kamu berbuat salah, akibatnya kamu dikeluarkan dari surga. Nah, ini pemahaman selanjutnya, itu kalimatnya begitu. Pemahaman selanjutnya, ya gara-gara kamu dikeluarkan dari surga, kita ini menjadi hidup di dunia, tidak di surga. Kalau kamu dulu tidak melanggar, kan kita ini di surga, tidak di bumi ini. Dijawab oleh Nabi Adam. Anta Musa alladzi istafaka Allah bi risalatihi wa bi kalamihi. Musa, kamu ini kan yang dipilih oleh Allah untuk menjadi utusannya dan yang menjadi juru bicaranya. Thumma talumuni ala amrin qaddara alayya qabla an ukhlaq. Kamu ini sudah dipilih oleh Allah menjadi utusan, menjadi juru bicaranya. Kamu sekarang menyalahkan aku. Kamu menyalahkan aku atas hal yang sudah diputuskan oleh Allah sebelum aku diciptakan. Coba, di Al-Quran disebutkan bahwa sebelum Nabi Adam itu diciptakan, Allah itu sudah bercerita kepada para malaikat, aku akan menciptakan khalifah di bumi. Di bumi, bukan di surga. Terus ternyata yang diciptakan itu adanya di surga. Tapi Allah memberitahu kepada malaikat, dia nanti menjadi khalifah di bumi. Berarti kan ada proses di mana nanti akhirnya Adam ini berada di bumi dunia. Jadi sebelum Nabi Adam diciptakan, itu sudah ada keputusan semacam itu. Lalu komentar Rasulullah SAW, fahajja Adam Musa marratain. Adam mengalahkan perdebatan itu atas Nabi Musa. Jadi karena semua sudah ditentukan oleh Allah, jangan kita klaim sebagai hasil kita. Nah, jika kita bisa menanggapi kejadian demi kejadian dengan cara semacam ini, kita akan menjadi orang yang berbahagia dan berkepribadian kuat. Kepribadian kuat, karena kepribadian kuat itu kan yang kepribadian yang tangguh. Ketika ada kejadian yang tidak menyenangkan, dia tetap tegar. Dan ketika ada kejadian yang baik, dia tidak sombong. Orang sombong itu goyah. Ya. Orang sombong itu tidak stabil. Nah, oleh karena itu orang yang kuat adalah orang yang jiwanya tidak terpengaruh oleh guncangan-guncangan yang terjadi sekitarnya. Jadi ada orang jahat, kita tetap tenang. Ada orang baik, kita tetap tenang. Nah, kalau kita bisa mempertahankan kestabilan jiwa kita, maka kita berkepribadian kuat. Ya. Sehingga kita tidak mudah sedih, tidak mudah putus asa, dan tidak mudah sombong. Kita akan selalu bisa mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian. Kemudian dengan kejadian itu, ada kalanya kita bersyukur, dan ada juga kejadian yang menyebabkan kita memutuskan kita mesti bersabar. Ya. Kita bersyukur atas kejadian yang menguntungkan kita, dan kita bersabar terhadap kejadian yang menyebabkan kita harus bekerja keras. Saya menyebutnya sabar karena kita harus bekerja keras, bukan sabar terhadap atas penderitaan. Kalau bilang sabar atas penderitaan, kita menyebut penderitaan itu saja, itu sudah lemah, Jadi begitu ada kejadian yang tidak menguntungkan, ini aku harus bekerja keras, semangat yang ada. Tapi kalau, aduh, hidupku menderita, dia udah kalah duluan, ya, kalah dengan keadaan. Ya. Dengan kepribadian yang kuat, kita merasa tidak perlu gelisah, tidak perlu galau, dan tidak perlu berkeluh kesah. Ya, coba perhatikan kata Nabi tentang orang yang kuat.
Ya. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallahi minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih disukai oleh Allah dibanding dengan orang mukmin yang lemah. Ya mungkin lemah itu karena sakit dan sebagainya ya. Tapi masing-masing itu ada kebaikannya. Kebaikannya apa? Ya kan dia bagaimanapun masih beriman. Wa fi kullin khair. Baik orang mukmin yang kuat maupun yang lemah, di situ ada kebaikan. Tapi lebih disukai oleh Allah yang kuat. Nah, caranya gimana? Ihris ala ma yanfa'uk. Senangilah hal-hal yang bermanfaat untuk kamu. Jadi kita senang dengan sesuatu yang berguna, kita lakukan segala sesuatu yang berguna, dan kita manfaatkan apapun yang berguna itu dengan sebaik-baiknya. Terus, jangan lupa, kemampuan kita terbatas. Wasta'in billah. Minta tolonglah kepada Allah. Kita terbatas, kita tidak tahu masa depan. Kekuatan kita ini juga terbatas. Kalau kita itu bisa bergerak-gerak begini, itu karena ada otot, ada darah, dan ada saraf dan sebagainya. Yang menggerakkan itu kan Allah. Jadi kita bergantung kepada Allah. Minta tolong kepada Allah. Wala ta'jiz, kamu jangan merasa lemah. Jangan merasa lemah. Semangat. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza. Jangan mengatakan atas suatu kejadian, wah, kalau dulu aku melakukan ini, tentu aku sekarang akan menjadi begini, begini, begini. Penyesalan. Nggak ada gunanya. Sudah terjadi. Jadi, wah, seandainya aku dulu kuliah, jangan pindah jurusan. Aku pindah jurusan, akhirnya nasibku seperti ini. Itu menunjukkan kelemahan. Ya, itu sudah, what is done is done. Ya. Apa yang sudah terjadi, terjadi. Udah, itu masa lampau. Yang penting start mulai dari sekarang. Keadaanku sekarang seperti ini, maka kalau aku ingin kemajuan, aku harus melakukan langkah ini, dan sebagainya. Lalu bagaimana? Keimanan dibangkitkan. Walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'al. Apa yang terjadi sekarang ini adalah qadarnya Allah, takdirnya Allah, ketentuan Allah. Dan Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Fa'in nalau taftahu amalas syaitan. Karena kata-kata seandainya dulu, ya, seandainya dulu itu perbuatan setan. Perbuatan setan untuk memperlemah jiwa kita. Jangan mau. Seandainya dulu nggak bisa. Kita tidak bisa kembali kepada masa lampau. Terima keadaan sekarang, hadapi masa depan. Jangan menyesali pada masa lalu. Nah, kalau kita bisa begitu, kita menjadi orang yang kuat kepribadiannya. Lalu dengan demikian, iman kita kepada Allah dan keyakinan bahwa Allah pasti melindungi dan menyayangi kita juga akan membuat kita tidak mudah putus asa. Kita akan selalu memiliki harapan bahwa Allah akan memberi kita kemudahan setelah kesulitan. Hanya orang yang tidak beriman yang mudah berputus asa. Innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa atas kasih sayang Allah kecuali orang-orang kafir. Jadi orang yang berputus asa karena tidak meyakini bahwa Allah itu akan memberikan kasih sayangnya. Kita orang beriman, kita berharap Allah itu Maha Penyayang. Pasti aku akan diberi kasih sayangnya. Aku pasti akan ditolong. Dengan begitu kita akan menjadi kuat kepribadian kita. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat untuk kita. Ringkasnya bahwa semua kejadian baik maupun buruk telah ditentukan oleh Allah sesuai dengan kehendak dan kekuasaannya. Meskipun Allah bermaksud baik, manusia cenderung menganggapnya itu baik atau buruk sesuai dengan seleranya dia. Karena semua kejadian sudah ditentukan, kita tidak perlu berputus asa atau berbangga-bangga. Sikap menerima kenyataan apapun yang terjadi akan membuat kita berkepribadian kuat. Ya, semoga Allah menolong kita, memperkuat keimanan kita mengenai ketentuan-ketentuannya,
yang baik maupun yang buruk. Amin.